Di ujung selatan Tenggara Liwa, tepat berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tersembunyi sebuah surga alam yang memukau. Dikisahkan ada 3 danau yang terbentuk akibat terjadinya gempa pada masa lalu, menawarkan kedamaian yang diiringi oleh sejuknya udara. Di sini kita menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Inilah Kelana Bentala dari Lampung Barat. Udah beli apa ini? Ini bang, kita makan dulu nih. Ada cumi, daging, sama cakalang bang. Ini bahaya ini. Kami mengawali hari ini dengan mengisi pondasi tubuh sarapan bareng kawan-kawan Pumik Bandar Lampung. Ada nasi bungkus dan masakan yang sudah disiapkan oleh Bang Barus. Sebelum kita perjalanan jauhan ya, kita wajib harus isi perut dulu bang. Gak ada tenaga kita. Logika tanpa logistik. Ya jadinya lo gila. Jadi sekarang tanggal 24 kita akan mulai bergerak ke pedalaman Lampung Barat, ditemani kawan-kawan dari Pumik Paddling Club yang berada satu naungan dengan Indonesia Stand Up Paddle. Jadi kita bakalan main paddle ke pedalaman Lampung Barat. Itu ada 3 danau yang keren, dan semoga kita bertemu gajah yang berada di Taman Nasional Bukit Barisan. Lampung, gokil. Karena kebetulan trip di Provinsi Lampung ini ditemani kawan-kawan dari Pumik, komunitas stand up paddle dari Lampung, jadi sudah pasti akan diajak untuk main air. Mereka lalu membawa peralatan lengkap, paddleboard, dayung, dan kelengkapan keamanan life jacket. Sebagian perlengkapan juga ada yang harus dibawa dari rumah Barus. Setelahnya kami mampir ke SPBU untuk mengecek kembali tekanan angin ban mobil sekaligus mengisi cadangan bahan bakar, karena di Pulau Sumatera ini konon susah solar dan wajib membawa jerigen cadangan. Kami mulai meninggalkan Bandar Lampung dan mencoba kembali jalur Trans Sumatera via gerbang tol Natar. Sekarang kita mau ke Suo, sekalian nyobain lagi tol lintas Sumatera ini. Tapi sebelum kita ke Suo, kita nanti mampir dulu di Kota Bumi. Ini perjalanan memakan jarak sekitar 250 km, kurang lebih ya. Porsi hari ini tuh. Porsi hari ini, gila. Ini kita bagi-bagi nih, per berapa kilometer kita gantian. Hungry for the road all my life. Thirsty for adventure all my youth. Menyusuri perjalanan darat di sepanjang Pulau Sumatera menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi siapa saja yang pernah mencobanya atau akan mencobanya seperti kami ini. Ada 3 ruas berstatus jalan nasional yang dapat dijelajahi dengan panjang total 7.918 km. Dimulai sejak dari Pelabuhan Bakauheni di ujung selatan hingga Banda Aceh di titik paling utara Sumatera. Ada jalan lintas timur, lintas tengah, dan jalur lintas barat. Lalu manakah yang lebih aman? Terkait hal ini saya tidak tahu, yang terpenting niat kami baik. Semesta juga akan mendukung. Ikuti perjalanan kami menyusuri Pulau Sumatera melalui jalur lintas barat. Ini saya makan sama ayam bakar sama lalaban, enak banget. Sambalnya nih, mau hijau. Enak banget. Tiap hari makan nasi Padang, semuanya enak. Gokil, parah. Sing to me sweet words of an Irish lullaby. Nih, karena saya udah menyetir lebih dari 100 km hari ini, jadi sekarang bagian Anda. Mata saya berat. Mau turu, gue. Tujuan kami kali ini adalah ke Suwoh yang termasuk dalam kawasan Bukit Barisan Selatan yang berada di wilayah Lampung Barat. Dari Bandar Lampung, perjalanan menuju Suwoh bisa ditempuh dengan jarak sekitar 4-5 jam. Jadi guys, kita sekarang lagi berada di daerah Lampung Utara, habis ngisi solar. Dan yang menarik,
Di pom bensin ini, sini kita lihat. Ada durian di pom. Durian nih. Oke. Ini nggak tahu mateng, nggak tahu nggak. Gokil Lampung. Kami juga sejenak beristirahat di rest area Puncak Sumberjaya arah ke Liwa. Sekaligus bertemu dengan Bang Eka Fendi yang saya kenal dari Bang Den Road Trip Indonesia. Suwoh ini kalau dari arah Bandar Lampung sebenarnya ada jalur lewat Skincau. Tapi Skincau itu nggak disarankan karena memang masuk Taman Nasional banyaknya. Jadi dia tidak dibuka untuk jalur umum. Oh gitu. Mulai untuk yang bawa-bawa petani-petani bawa barang aja, itu juga jalur off-road. Nah, jadi jalur yang bagus lewat Pekon Balak, Batu Berak masuk. Oh, yang masjid itu ya? Ya, masjid, lupa saya masjid Pekon Balak itu apa namanya, nanti masuk. Itu ada Sukabumi, nanti perempatan Sukabumi ke kiri. Oh iya. Kurang lebih 2 jam lah dari situ perjalanan. Karena sekarang udah hampir 80% lebih udah bagus. Little taste of home, home, home. Sebelum mulai memasuki jalanan hutan Bukit Barisan Selatan, kami harus belanja logistik terlebih dahulu, mulai dari sayuran hingga jajanan untuk kebutuhan 3 hari 2 malam. Perjalanan jadi semakin terasa petualangannya ketika kami melewati jalan yang membelah kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, perkampungan, dan ladang penduduk. Sebagian masih berupa tanah berbatu, berlubang-lubang, dan sebagian sudah dibeton. Akhirnya, setelah kurang lebih 6 jam perjalanan, kami tiba di Suwoh dan disambut hujan yang cukup deras. Saya langsung bertemu Pak Jubaidi, warga lokal yang mengelola wisata Danau Asam, sekaligus meminta izin untuk camping di campground yang lokasinya berada di sebelah Danau Asam. Aduh, kebenaran banget hujan ya. Pas hujan. Akhirnya nyampe di tempatnya Pak Jubaidi ini di Pos Kampling. Apa namanya Pak? Gunung Ratu. Gunung Ratu. Kita nyampe di Gunung Ratu hampir jam 10 ini di pos ronda ini tuh. Ada jadwal rondanya, tapi nama saya nggak ada sama nama Barka. Padahal udah pakai sarung. Padahal udah siap nih. udah pakai sarung, udah berbaur sama orang-orang sini. Kita besok mau diajak keliling daerah sini sama Pak Jubaidi. Kawan-kawan wajib nonton, dan kalau udah nonton video ini wajib datang ke Lampung Barat ini. Suasananya kayak di Bandung. Tiris, Setelahnya, kami langsung menuju area camping, cari-cari spot, bongkar semua perlengkapan, dan langsung gotong royong mendirikan tenda. Kemudian langsung mempersiapkan peralatan untuk memasak. Barkah dan Barus yang akan mengambil alih dapur logistik Lana Bentala malam ini. Geng, akhirnya semuanya sudah beres, kita tinggal ini masak. Kita baru sampai di Danau Suwoh, Danau Asam Suwoh. Tadi kita udah beres-beres, kita udah set up tenda, kita udah set up kitchen box ini. Sekarang anak-anak udah pada lapar, jadi saya masak nasi. Di sini saya masak nasinya 2 karena ada 4 orang tambahan dari guide dari Bandar Lampung, anak-anak pedal Indonesia juga. Jadi rencananya besok kita bakalan main pedal di sini. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar. Kita masak, terus kita istirahat untuk berkegiatan besok hari. Mantap. Jadi gengs, ini kita lagi masak telur. Tadi kan udah masak nasi, udah matang juga nasinya. Nah, ini kita masak telur. Terus ini Bang, masak apa Bang? Mana nih? Ini Masak ayam. Onion ring Bang. Wih, onion ring gak tuh, adek-adek. Bawang apa? Tadi Bang, kata lu Bang. Bombay. Bombay cincin ya? Bombay cincin. Bombay cincin. Seperti biasa, setiap malam nyampe destinasi langsung backup memori yang penuh. Kami melepas lelah malam itu dengan santap malam bersama-sama di atas daun pisang
Nikmatnya sungguh terasa. Yuk, sebelum kita makan, ada baiknya kita berdoa dulu. Semoga makanan ini diberkahi. Semoga apa yang kita makan ini menjadi berkah, menjadi tenaga, menjadi manfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, silahkan. Yuk, selesai kita makan. Kita lurus dulu dari ujung kepala sampai ujung ekor. Harumnya cantik sekali. Selamat pagi, rupanya inilah reward dari perjalanan yang panjang dan melelahkan kami. Sebuah danau yang cukup luas dan tampak terlihat begitu tenang menjadi pembuka pemandangan pagi kami. Namanya Danau Asam, lantaran airnya terasa sedikit masam. Ini merupakan salah satu daya tarik yang ada di Suwoh. Suwoh ini merupakan lembah yang berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Daya tarik dari destinasi satu ini adalah keberadaan sumber mata air panas yang asalnya dari Gunung Purba dengan letusan lumpur yang terus berpindah-pindah. Ujar pengelola di sini, Suwoh berasal dari bahasa Lampung, suwah yang artinya dibakar. Konon dulu pembentukan wilayah Suwoh dengan cara dibakar. Masyarakat asli Suwoh atau Kampung Tua Suwoh sebenarnya lokasinya berada di Pekon atau Desa Hantatai yang letaknya beberapa kilometer sebelum kantor resor Suwoh. Di lembah Suwoh terdapat 4 danau dengan jarak yang saling berdekatan. Danau tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Keempat danau tersebut adalah Danau Minyak, Danau Belibis, Danau Lebar, dan Danau Asam yang menjadi tempat favorit untuk berendam air panas dan mandi. Dengan pesona tersebut, kami memilih untuk menghabiskan waktu seharian di Danau Asam. Jadi kalau misal dari sejarahnya sih, ini kurang lebih begini bang, kalau sejarah pedal. Jadi asal mulanya dulu dimana surfing kan, kalau mau surfing. Nah pada musim itu nggak ada ombak tuh. Nah jadi para penggiat surfing itu gimana caranya tetap bisa main surfing, tetap bisa melampiaskan hobinya itu. Nah jadi dia pakai surfing, pakai dayung tuh di dunia lah pertama. Nah diadaptasi jadi pedal kayak gini sekarang, kayak gini. Nah dan masuk ke Indonesia ini salah satunya juga sebenarnya dari Bu Susi gitu. Salah satunya Bu Menteri itu ya? Bu Menteri. Jadi salah satu yang mempopulerkan lah di Indonesia ini salah satunya Bu Susi. Nah kalau misalkan di SUPID itu Bu Susi itu sebagai pembina, salah satu pembina. Saya main olahraga stand up paddle ini dari 2020 bang. 2020? Ya. 2020 itu kita pas pandemi ya. Pandemi kita main bersama-sama kawan-kawan bang. Awalnya sih saya coba-coba bang, tapi ya inilah bang, saya dari stand up paddle ini mungkin bisa dibilang ini bisa membawa prestasi buat diri saya bang gitu. Mantap. Jadi kalau stand up paddle itu dibagi beberapa jenis sih bang. Ada yang untuk touring dengan race. Jadi kalau untuk touring itu biasanya ukurannya lebih besar tuh bang. Nah karena emang tujuannya untuk jelajah sih biasanya, jelajah atau untuk keliling-keliling ke suatu daerah yang ada airnya tentunya kan. Nah kalau untuk yang race ini itu bentuknya lebih ramping gitu. Contoh nih race, yang tujuannya memang untuk akselerasi gitu. Jadi tujuan ramping itu untuk akselerasi, untuk kecepatan dan akhirnya untuk prestasi sih sebenarnya. Pertama kali
kita main lagi di Suwo. Ya kalau menurut saya bagus bang, pemandangannya, dari ekosistemnya juga sih bang, dari flat waternya dia untuk pemula bagus juga sih bang nih. Cuman harus didampingin bang. Kita lagi ngocok-ngocok bawang ke tepung. Boleh nggak minta idenya? Ngopi-ngopi. Barista banget ya. Sekarang waktunya sarapan. Tadi pagi sudah sarapan apa? Sarapan olahraga. Mereka belum sarapan, langsung sunrise-an mengitari Danau Asam dengan pedalnya. Gokil, keren banget Pumik. Sekarang kita makan bersama, lalu mencari posisi masing-masing. Nah, setelah makan untuk tidur. putih tadi. Ini nyo. Bang. Nih, kenapa Dan? Hujan bro, jadi tadinya tuh kita pagi udah berkegiatan. Lanjut. Karena siangnya itu kita panasnya terlalu panas untuk kita yang tinggal di Bandung. Tapi emang kebutuhan gambar pun nggak ada gitu saat panas-panas karena warnanya jelek. Jadi kita memutuskan buat istirahat. Sekarang baru jam 1 mendung, terus mau turun hujan. Jadi kita beresin semua yang ada di luar, kita kedalamin, kita packing semuanya, dan kita move. Kemana? Ada warung ya? Ke warung. Jadi makan tinggal makan di sana, ngopi tinggal ngopi. Mantap. Setelah hujan reda, langit kembali cerah dan muncul pelangi yang indah. Sekarang giliran kami untuk belajar bermain stand up paddle, dipandu langsung oleh Mamen dan Barus. Oke gengs, jadi hari ini kita mau main pedal bersama anak-anak Pumik dari Bandar Lampung. Ini udah ada pedalnya, udah ada 5 ya totalnya ya. Jadi saya sama Arsal bakal touring keliling Danau Asam di Suah ini. Gokil, tapi ini kita harus pemanasan dulu. Kata abang-abangan ini harus pemanasan dulu, kita pompa sendiri. Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Harus berapa PSI? 8 PSI. 8 PSI. Kamu berapa tadi? Tadi 7. Akankah saya sanggup? Coba lihat kata. Akankah saya sanggup? Mungkin 5 kayaknya. Oke, hari ini kita akan mulai nyoba pedal di Danau Suwo. Danau Suwo. Oke. Danau Asam Suwo. Jadi ada safety prosedur harus kita lewatin ya. Apa ya? Terapin. Ya. Kita terapin. Pertama ya kita harus pakai jaket. Terus itu ada namanya leash, itu fungsinya untuk menjaga kita dengan board itu ketika jatuh itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi masih bisa terjangkau lah. Nah, jadi itu untuk safety-nya 2 itu. Dan setelah ini mungkin kita akan belajar tentang balancing, tentang ada di board dan teknik mendayung ya sama. Jadi cara-cara mendayung supaya kita terhindar dari cedera. Kalau untuk touring biasanya sih kita mengukurnya dengan tinggian tangan di bagian pergelangan tangan. Kalau untuk touring ya kita mengukurnya pakai pergelangan tangan. Cuman kalau misalkan untuk press ini 1 genggam di atas kepala. Oke. Nah, kenapa ini kalau misalkan kita untuk press dengan ketinggian yang lebih rendah, ini powernya akan lebih besar. Jadi kalau kita untuk santai sih nggak terlalu banyak power kan, jadi lebih untuk santai aja, jadi nggak masalah untuk ketinggiannya gitu. Setelah mendapat pengetahuan dasar dan arahan, kami langsung dibawa ke area Danau Asam untuk mencobanya langsung. Oke, hari ini kita akan touring keliling Danau Asam bareng sama anak-anak Pumik. Mantap. Mantap. Baik dulu bang, kita balik.
Olahraga ini sedikit menantang. Kita harus berdiri di atas pedalboard sepanjang 2,5 meter. Kita juga harus mengayuh sembari menjaga keseimbangan. Kalau sudah terbiasa, maka kita dapat menyusuri indahnya Danau Asam ini langsung dari atas air. Kebahagiaan tak selamanya berasal dari barang dan kehidupan mewah. Hal-hal sederhana justru bisa menjadi sebuah kebahagiaan bagi sebagian orang. Terlihat anak-anak kecil Suwoh yang sedang asik berenang sehabis bermain bola. Wajah gembira tanpa beban sangat terlihat. Mereka juga sangat pandai berenang. Kami pun juga tak sungkan untuk mengajak mereka bermain pedal dan mendorong mereka untuk mencobanya. Ini bang, jagoan gua nih. Nih, kasih tahu. Ayo, coba lihat tuh. Jagoan gua nih. Nih, lihat nih. Ini kayaknya jago nih. Coba. Ayo. Buaya. Kasih tahu. Hanya sedikit diberi ilmu dasar, mereka langsung bisa mengayuh dan berdiri menjaga keseimbangan. Menurut Mamen dan Barus, ini sangat berpotensi kedepannya untuk menjadi atlet kalau dilatih secara serius. Ayo terus, lawan Terus. Yuk. Yuk, tim Hore, support yuk. Joko. Ini nih. Iya, juara. Ini dia yang ketayung. Up. Bener-bener bukannya pada ngaji ya. Oke, geng. Jadi ini ada cerita yang lucu. Tadi kita lagi main pedal kan, terus anak-anak ini, 4 anak ini merhatiin, terus saya kira emang nggak ada kegiatan mereka itu. Ya kasih pinjam mereka kasih main-main. Ternyata ada ibu yang menyusuli, mereka tidak mengaji. Hei, saya ikut dosa, hei. Gara-gara Anda. Saya jadi ikut dosa. Anak-anak ini, anak 3 ini Om yang sok akrab banget sama pengunjung. Siapa aja nama? Pendi sama Dava. Oh, iya dari tadi main bareng di sini. Mereka itu mesti punya banyak temen dari pengunjung gitu Om. Dari kecil dia orang 3 ini. Cepetan, menang yuk gitu. Ayo. Ayo cepetan gitu. Tuh cepetan gitu. Menang Pak. Ayo. Kedekatan kami dengan anak-anak kecil Suwoh tak berhenti saat menikmati Danau Asam saja. Saat malam tiba, Dava bersama 2 temannya mengajak kami mencari ikan. Petualangan ini membawa kembali ke masa kecil kami, di mana kegembiraan sederhana seperti bermain bola, mandi di sungai menjadi kenangan yang sangat berharga. Rasanya seperti kami sedang menjalani petualangan masa kecil sekali lagi, merasakan kembali kepolosan dan kebahagiaan yang hanya anak-anak yang tahu.